Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta channel Anak Rantau Official, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan coba untuk menganalisa atau memahami dari kebijakan yang telah diambil oleh PJ Gubernur DKI Jakarta Pak Heru Budi. Ini ada penilaian dari pengamat, yaitu Pak Gin, yang mana beliau mengamati bahwa menilai PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi lakukan pembunuhan karakter terhadap Anies Baswedan. Jadi ini kita coba analisa, kita coba untuk memahami mengapa Pak Gin ini sampai berpandangan bahwa PJ Gubernur DKI Jakarta ini hanya untuk membunuh karakter Anies, dengan salah satunya membuka meja pengaduan. Padahal di era Pak Anies pun juga ada juga meja pengaduan, tapi karena untuk pengaduan ini sudah dibikin secara online oleh Pak Anies, tetap meja pengaduan juga ada, tapi tidak orang lebih cenderung, masyarakat Jakarta ini lebih cenderung dengan cara online, lebih cepat kan. Nah, bisa jadi mengapa Pak Gin ini berpandangan seperti itu. Bisa jadi orang-orang dimobilisasi seolah-olah memberikan aduan ke balai kota, dan akhirnya tanpa diverifikasi itu disebar luas tuh video-videonya oleh para buzzer. Ini mungkin pandangan-pandangan dari Pak Gin. Jadi kita bacakan beritanya. Pengamat nilai PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi lakukan pembunuhan karakter terhadap Anies. Watiying.com. Keputusan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuka kembali meja pengaduan menuai sorotan publik. Beberapa menilai langkah Heru Budi sebagai tindakan mundur ke belakang. Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta sebelumnya Anies Baswedan telah membuat layanan pengaduan warga secara digital, yakni aplikasi Jakarta Kini atau Jaki. Sudah disiapkan pengaduan secara digital. Masyarakat tidak harus repot-repot lagi datang ke balai kota. Nah, tapi Pak Heru Budi ini membuka layanan pengaduan secara buka meja lagi di balai kota. Pengamat kebijakan publik Gin Praginanto menilai Heru Budi juga tengah melakukan pembunuhan karakter terhadap Anies. Bahkan Gin menyebut timbul kesan seolah-olah itulah tugas utama Heru Budi, membunuh karakter Anies Baswedan. Jadi Pak Gin ini menilai tugas utamanya Pak Heru Budi ini, tugasnya itu adalah membunuh karakter Pak Anies Baswedan. Inilah tugas utama PJ Gubernur DKI, melakukan pembunuhan karakter terhadap Anies, ujar Gin. Dalam keterangannya Rabu 19 Oktober 2022, mantan wartawan Tempo ini mengungkapkan laporan melalui meja pengaduan di balai kota bisa menjadikan sarana bagi para buzzer menebarkan berita yang belum tentu benar. Jadi bisa saja orang dimobilisasi, ya kan, bikin rame-rame seolah-olah mengadukan, ada aduan dari masyarakat. Nah, tebarlah tuh videonya dari para buzzer. Ini kita harus counter, ini kita harus beri pencerahan kepada rakyat Indonesia agar tidak termakan isu-isu yang bisa menjatuhkan citra Pak Anies Rashid Baswedan. Cara yang mungkin dipakai untuk melakukan pembunuhan karakter adalah dengan mengundang massa sebanyak mungkin datang membuat laporan ke balai kota. Menurut Gin, pengaduan masyarakat yang tanpa melalui proses verifikasi lalu ditebar oleh para buzzer seolah-olah itu adalah kebenaran tuh. Seolah-olah itu kebenaran pada dimobilisasi tanpa diverifikasi.
Cara mengundang mungkin menggerakkan massa ke balai kota untuk membuat pengaduan, lalu tanpa verifikasi pengaduan mereka ditebar oleh para buzzer sebagai seolah kebenaran, ujar mantan jurnalis Nikkei Jepang ini. Sebelumnya, sesaat setelah dilantik menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyatakan akan menghidupkan kembali layanan meja pengaduan masyarakat di balai kota. Meja pengaduan adalah layanan yang dibuat saat Gubernur DKI Jakarta dijabat oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Jadi dia tampak mana arahnya kebijakan atau tugas dari PJ Gubernur DKI Jakarta Pak Heru Budi. Heru Budi menerangkan meja pengaduan akan dibuka pada Senin hingga Kamis setiap jam 8 sampai jam 9. Nanti bakal ada petugas yang siap menerima laporan masyarakat. Selain itu, mantan wali kota Jakarta Utara ini meminta ada perwakilan dari masing-masing kantor wali kota yang turut hadir menerima pengaduan masyarakat. Nanti diatur sama asistennya siapa yang piket dari jam 8 sampai jam 9 saja. Ketika datang dari jam 8 sampai jam 9, setelah itu membawa apa yang didiskusikan oleh masyarakat di sini. Pengaduan dan nanti akan dibawa ke wilayahnya masing-masing dan didiskusikan, tutur Heru Budi yang masih merangkap jabatan sebagai Kepala Sekretariat Negara Kasetpres. Jadi pandangan Pak Ginggin ini ya, mengapa sampai Pak Ginggin berpandang seperti itu, yang mana selama ini Pak Anies sudah bikin pengaduan secara online yang lebih cepat, yang lebih simpel. Apapun pengaduan masyarakat bisa lewat online, tapi tetap ada meja pengaduannya karena orang udah lewat online pengaduannya, jadi nggak ada yang berbondong-bondong untuk mengadu ke balai kota, cukup lewat aplikasi Jaki. Jadi kita lihat pengaduannya. Itu berita yang kita bisa analisa, yang bisa kita berikan gambaran atau pandangan ke masyarakat luas bahwa PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi menurut pandang pengamat Pak Ginggin itu adalah membunuh karakter Pak Anies Rashid Baswedan. Jangan masyarakat terprovokasi atau terbawa isu-isu seperti ini bahwa Pak Anies itu orangnya tidak menerima pengaduan dari masyarakat, Pak Anies itu tidak intoleran, Pak Anies itu tidak punya prestasi. Di sini kita bisa memahami bagaimana serangan-serangan terhadap Pak Anies, pembunuhan karakter terhadap Pak Anies mulai digencarkan, mulai digoreng-goreng oleh para buzzer, oleh para orang-orang yang tidak sejalan atau tidak sepandangan dengan Pak Anies Rashid Baswedan. Jadi kita himbau kepada relawan, kepada masyarakat, kepada warga negara agar kita berhati-hati menerima informasi dari media-media yang tidak senang dengan Pak Anies Rashid Baswedan. Terima kasih, tetap dukung channel ini agar kita selalu kedepannya mendapatkan pemimpin yang adil dan amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.